Ya, teman-teman semua, ini materi hari ini tentang pertolongan pertama pada kecelakaan atau P3K ya. Gunanya yaitu ketika teman-teman melihat ada suatu kecelakaan atau suatu insiden seperti itu teman-teman harapannya jika memang tidak ada yang bisa menolong di sana, teman-teman diharapkan bisa menolong untuk korban. Namun dengan catatan ya, teman-teman harus berani dulu atau harus tidak takut dengan darah dulu, baru menolong korban. Nanti kalau teman-teman memaksa dirinya untuk menolong korban, takutnya yang pertama adalah teman-temannya takut, terus kemudian mungkin ada yang beberapa teman-teman di sini yang takut darah ya. Ada beberapa orang seperti itu ya. Terus akhirnya lihat darah agak banyak gitu, pusing. Akhirnya menjadi korban lanjutan seperti itu. Karena banyak sekali kita lihat di lapangan itu orang meskipun kelihatan badannya gede besar gitu ya, tapi belum tentu orang tersebut capable atau bisa menolong korban kecelakaan. Nah, korban kecelakaan ini yang dimaksud adalah P3K. Ya, hanya pertolongan pertama, jadi tidak mengobati secara menyeluruh. Hanya pertolongan pertama saja. Jadi setelah dilakukan pertolongan pertama, maka korban tersebut tetap harus dirujuk ke rumah sakit ataupun dirujuk ke vaskes terdekat. Namanya pertolongan pertama. Jika nanti pertolongan pertama sudah dilakukan, kemudian korbannya membaik ya, tentunya nggak perlu dirujuk ke rumah sakit. Nah, yang kemarin yang saya singgung, biasanya kalau kecelakaan itu ada P3K ya, pertolongannya. Ada MTC ya, Medical Treatment Case. Itu tidak memotong 2 hari atau 2 kali 24 jam. Ada namanya LTI. LTI ini masuk rumah sakit, kemudian beliaunya itu sakit lebih dari 2 kali 24 jam. Juga yang terakhir ada biasanya fatality kita sebutnya. Nah, kecelakaan kan macam-macam ya. Jadi ada urutannya beberapa ini. Biasanya yang pertama dilakukan adalah P3K. Setelah P3K dilakukan, teman-teman, kita harus mengecek kondisi korban. Apakah korban perlu dirujuk ke rumah sakit atau vaskes terdekat atau tidak. Jika memang diperlukan, maka harus dilakukan rujukan ke rumah sakit terdekat. Contohnya, contohnya ya teman-teman, kalau biasanya saya dulu pernah di konstruksi ya kerja, itu ada patah tulang. Patah tulang itu namun tidak terbuka lukanya. Jadi lukanya patah tulang tapi di dalam. Nah, itu biasanya kita rujuk ke rumah sakit setelah kita lakukan P3K. Kita bersihkan, kemudian kita kasih bidai gitu ya. Kita kasih apa kayak kayu gitu biar tangannya tidak menekuk dulu atau tangannya tidak gerak dulu, kemudian kita rujuk ke rumah sakit untuk penanganan lebih lanjut fungsinya itu. Kemudian LTI ini juga sama. LTI ini biasanya ketika nanti butuh operasi, nah operasi otomatis itu lebih dari 2 kali 24 jam. Maka masuknya ke LTI. Tuh. Karena hari ini kita hanya membahas pertolongan pertama pada kecelakaan, nanti kita akan bahas juga bagaimana sih cara menolong, terus apa saja yang harus disediakan perusahaan agar tempat kerja itu aman. Seperti itu. Aman dalam arti itu ketika terjadi insiden apapun atau terjadi kejadian ya atau accident, kejadian kecelakaan ya. Jadi orang bisa menolong secara cepat karena namanya pertolongan pertama berarti harus dilakukan secara cepat seperti itu. Nah, ini ya teman-teman, ada pertolongan pertama ya, pemberian pertolongan secara cepat ya. Itu hanya penanganan medis dasar atau segera di sini bahasanya. Kenapa? Karena biasanya golden time-nya orang kecelakaan itu ada di 1 menit pertama sampai dengan 2 menit maksimal 3 menit ya 3 menit pertama. Contohnya apa? Contohnya jatuh dari motor, mungkin dia ini ya masih pakai helm lengkap dan lain-lain itu kan akan kesusahan bernafas kalau sudah pingsan gitu. Kita harus lepas helmnya, kemudian luruskan anggota tubuhnya,
Kemudian beli pertolongan pertama jika ada luka ya kita bersihkan dan lain-lain seperti itu. Nah, itu merupakan pertolongan pertama. Jadi ada paling tidak langkah untuk menangani cedera atau penderita sakit ya itu secara cepat karena hanya bantuan medis dasar yang kita lakukan. Kalau pemberian obat, Pak, kalau pemberian obat tidak boleh dilakukan karena yang bisa memberi obat adalah petugas medis. Jadi, pertolongan pertama ini sifatnya adalah eh, pertolongan luar atau luka luar saja. Contohnya, itu tergores, kemudian ada luka sayat, ya kecil ya, tentunya. Kemudian ada lagi teman-teman apa ya, eh, pingsan ya, itu kan perlu dilakukan pertolongan pertama. Asma juga. Biasanya orang asma itu kalau di perkumpulan atau di area ramai itu biasanya akan pingsan karena dia sesak napas karena panik biasanya. Nah, itu harus dilakukan pertolongan pertama ya. Korban dievakuasi dulu, kemudian dilakukan pengamanan area biar si asma ini tidak panik lagi ya, ya seperti itu. Nah, tindakan medis ini ya, ini biasanya dimiliki oleh orang awam atau orang yang terlatih secara khusus ya. Ini berdasarkan ilmu kedokteran namun bersifat hanya di luarnya saja. Jadi bukan memberi obat ya teman-teman. Kalau memberi obat kita sudah dilarang karena kita bukan petugas medis. Jadi jangan sampai teman-teman kalau ada menolong orang ya, terus kemudian meresepkan obat atau memberikan obat yang eh, ini ya, yang macam-macam gitu itu tidak boleh karena kita di sini atau ahli K3 biasanya itu hanya merawat luka luar saja. Seperti itu. Nah, tujuannya apa? Tujuannya yaitu menyelamatkan jiwa, ya, mencegah keparahan, ya, atau menurunkan derajat keparahan. Karena nanti kalau semakin lama dibiarkan, itu akan semakin parah. Terus memberikan rasa nyaman menunjang proses penyembuhan. Jadi kalau dilakukan pertolongan pertama, harapannya adalah lukanya itu tidak meluas atau tidak parah ya. Jadi untuk meminimalisir tingkat keparahan. Contohnya kalau di proyek paling gampang itu biasanya kena besi teman-teman. Jadi tangannya maupun kakinya, kaki biasanya kena paku ya, terus kemudian tangannya kena besi bendrat gitu ya, atau besi apa ya namanya itu kawat ya. Itu kan karatan. Ya. Akhirnya dia ketika tidak dilakukan pertolongan pertama, ketika tidak dilakukan pembersihan dengan alkohol antiseptik lainnya, ya, dia mengalami biasanya tangannya bengkak. Nah, kalau sudah bengkak ini biasanya akan mengarah ke titanus. Nah, kalau sudah titanus, orangnya itu akan sakit-sakitan atau biasanya sakit yang lebih parah, mulai dari demam, pusing, dan lain sebagainya. Nah, untuk mencegah hal itu ya dilakukanlah pertolongan pertama dengan cara apa? Biasanya kalau orang terkena besi itu dengan cara yang pertama mengobati dulu, membersihkan lukanya. Dibersihkan lukanya, kemudian setelah dibersihkan lukanya diberi antiseptik atau biasanya ini ya paling mudah adalah setelah diberi alkohol atau revanol, paling mudah adalah diberi betadin agar tidak ini ya, agar tidak infeksi seperti itu. Kemudian lukanya ditutup, diperban. Nah, itu untuk menurunkan derajat keparahan biasanya. Karena kalau tidak dilakukan itu nantinya akan terjadi tetanus. Bahkan kalau sudah parah kejadiannya ya itu tangannya bisa dilakukan amputasi seperti itu. Nih, kewajiban yang dilakukan oleh penolong. Yang pertama adalah menjaga keselamatan diri. Menjaga keselamatan diri di sini adalah mencegah infeksi, teman-teman. Jadi, ketika teman-teman menolong suatu korban, ya, itu juga teman-teman harus menjaga keselamatan diri juga, mencegah infeksi yang bisa tertular ke penolongnya juga. Seperti itu. Biasanya orang-orang itu kan macam-macam ya penyakit menular itu, mulai dari mungkin apa HIV dan lain-lain itu kan masih ada di tubuhnya orang-orang ya. Terus kemudian apa itu
HBsAg reaktif ya. Itu kalau kena luka kita, kita juga ikut tertular. Makanya kita harus menjaga kehigienitasan ketika kita menolong korban. Paling tidak menggunakan sarung tangan kalau mau menolong korban. Ya kalau tidak ada sarung tangan, jangan biasanya kalau darahnya banyak, jangan dipegang secara langsung. Takutnya ada penyakit infeksius atau menular di sana. Jadi untuk penolong juga ini harus safe juga ya, jangan hanya penderitanya juga. Terus kemudian dapat menjangkau penderita baik dalam kendaraan, kerumunan, massa maupun bangunan. Dapat mengenali dan mengatasi masalah yang mengancam nyawa. Contohnya ketika apa asma tadi harus bisa dikenali. Oh ini apa? Asma. Kemudian diatasi bagaimana. Jadi untuk penolong itu tidak hanya langsung menolong, tapi juga harus bisa menganalisa. Harus tahu dulu penyakitnya apa. Ya, takutnya kalau salah diagnosa, ya itu akan memperparah keadaan atau bahkan menimbulkan kepanikan. Jadi penolong ini tidak setiap orang bisa menolong, tapi orang-orang yang terlatih saja. Nah, ini meminta bantuan ataupun rujukan bila diperlukan. Ya, ini bisa dilakukan pemanggilan tim medis ya, menggunakan ambulan ataupun sejenisnya. Jadi di sana harus dilakukan ini yang satu menolong korban, yang satu untuk mengambil tim medis. Harus memberikan pertolongan cepat ya dan tepat berdasarkan keadaan ya tadi sama membantu pelaku pertolongan pertama lainnya. Jadi biasanya kalau ada korban itu yang menolong itu tidak hanya satu, biasanya dua, tiga. Jadi bagi tugas teman-teman. Yang satu mungkin menutup lukanya dulu atau mengobati lukanya, ya. Yang kedua nanti minta pertolongan lainnya, biasanya menghubungi ambulan. Yang satunya lagi pengamanan area seperti itu. Ikut menjaga kerahasiaan medis peserta. Nah ini juga penting karena apa? Ketika ada orang kecelakaan itu kita nggak boleh nge-share. Oh ini apa namanya punya penyakit ini, oh ini punya penyakit ini, nggak boleh. Ya meskipun kita tahu nanti ketika kita menolong dilakukan rujukan ke rumah sakit baru diketahui kan, oh ini punya penyakit menular dan lain-lain. Itu kita nggak boleh untuk share hal tersebut. Jadi itu harus dijaga kerahasiaannya. Terus melakukan komunikasi, ya sama mempersiapkan penderita untuk ditransportasikan. Nah, ketika biasanya kalau patah tulang ya, kalau ada kecelakaan di jalan ya, mungkin kakinya patah dan lain-lain itu harus dilakukan pengamanan area. Ya, dilakukan apa namanya? Di ini dipersiapkan untuk dinaikkan ke tandu biasanya. Nah, kalau sudah ditandu nanti dimasukkan ambulan, setelah dimasukkan ambulan ditransportasikan ke rumah sakit terdekat seperti itu. Nah, ini teman-teman, ketika teman-teman mau mengadakan kotak P3K. Kotak P3K itu kalau teman-teman pribadi mau menyediakan sendiri, nah, saya sarankan kotak P3K yang tipe A saja. Kalau tipe A saja itu untuk 25 orang atau pekerja ya. Jadi kalau untuk 25 orang saya pikir kalau teman-teman di rumah ada 3 orang, 4 orang itu sudah sangat mencukupi. Nah, bentuknya kalau kotak P3K ada sebagai berikut. Ya, ada kasa steril, perban, pinset, masker, ya, lampu senter, sarung tangan, alkohol, dan sebagainya. Nah, ini merupakan isi dari kotak P3K. Nah, nah, di sini saya mau tanya Asmi deh. Asmi, coba dilihat dari gambar kotak P3K ini, Asmi. Kira-kira ada yang kurang tepat nggak? Atau Asmi dibantu dengan Disa? Disa ada nggak? Geliga mungkin Mbak. Apa? Balsam geliga itu. Balsem Gliga, oke, ketemu satu. Disa, Disa ada nggak? Kalau nggak ada, Nina. Ya, Pak. Oke, Disa. Kira-kira apa lagi yang seharusnya tidak boleh di situ?
Apa Disa yang harusnya tidak boleh di situ? Batang minyak kayu putih itu apa ya, Pak? Minyak kayu putih ini. Sebentar, saya ubah dulu. Belakangnya, Pak. Belakangnya. Oh, ini Ya. anu sarung tangan biasanya. Ini kan, besar ini kan. Ya. Ini sarung tangan. Tidak apa-apa kalau sarung tangan ini ada nih. Sarung tangan sekali pakai. Ada. Apa kira-kira yang tidak boleh? Itu Pak cotton bud. Cotton bud. Mana cotton bud? Ada di sini. Atas, Pak. Oh ini ya. Oke, cotton bud tidak termasuk kotak P3K. Nanti akan saya jelaskan setelah ini. Terus, Nina, ada ndak Nina? Ada, Pak. Ada. Kira-kira yang harusnya tidak ada di sini apa di kotak P3K ini, Nina? Eh, yang di atasnya ada Liga Ungu itu apa, Pak? Ini, Iya. aduh, ini saya kurang tahu juga nih. Gambarnya kurang kurang jelas ya. Ini apa ya ini? Kalau betadin boleh, termometer boleh biasanya. Udah, Termometer Pak. nggak ada. Apa? Udah. Sudah. Ini harusnya. Nah, ini nggak boleh nih. Oh, obat. Heeh, karena kita bukan petugas medis seperti itu ya teman-teman. Jadi gini teman-teman, basically ya sebenarnya yang merah ini geliga terus kemudian cotton bud ini walaupun tidak ada di isi kotak P3K ini sebenarnya masih boleh karena dia merupakan obat luar atau obat yang dipakai untuk di luar badan, di luar tubuh. Nah, yang tidak boleh berada di kotak P3K itu adalah obat minum yang harus diresepkan oleh dokter. Walaupun banyak ya di sana ada obat generik, saya tahu lah ini biasanya dikasih Panadol, terus dikasih ini apa namanya Promah gitu ya. Siapa tahu ada yang mah. Tetapi ini tidak boleh masuk ke dalam kotak P3K. Karena apa? Karena itu sifatnya adalah obat minum yang masuk ke dalam tubuh. Nah, tidak semua orang itu bisa mengkonsumsi obat tersebut. Ada yang namanya kontraindikasi. Nah, nanti ketika orang tersebut minum, bukan malah sembuh, biasanya malah memperparah keadaan. Karena orang tersebut mungkin tidak bisa untuk zat ini, zat itu, gitu nggak bisa. Tapi selagi itu obat luar seperti geliga gini ya, walaupun ini tidak ada ya, ya sebaiknya tidak dimasukkan memang. Cuma ini masih boleh karena dia obat luar, jadi tidak masuk ke dalam tubuh atau tidak diminum ya secara oral seperti itu. Cotton bud ini juga boleh karena apa? Biasanya cotton bud ini digunakan untuk apa namanya? Digunakan untuk mengambil serpihan yang ada di dalam mata, teman-teman. Tapi harus ditetesi kok pakai tetes mata dulu. Apakah nanti bisa keluar atau tidak? Ya. Jadi ada beberapa pekerjaan di konstruksi itu ya matanya ini kemasukan gram. Nah, ini mengambilnya biasanya kalau saya pakai cotton bud atau dengan kertas, teman-teman. Ya. Kertas ditekuk menjadi dua itu kan ujungnya lancip tuh. Itu biasanya untuk ngambil ya. Nanti akan saya tunjukkan lah beberapa kecelakaan kerja yang berada di mata. Nah, itu biasanya kita menanganinya kalau berani ya, teman-teman. Karena tidak semua orang berani nih, ya. Itu biasanya diambil dengan cotton bud halus. Jadi cotton budnya dikasih tetes mata dulu ya, kemudian diambil pakai cotton bud. Ya. Tapi kalau tidak berani dan tidak berpengalaman, jangan dilakukan. Ya, biasanya seperti itu. Ya, kita kembali. Jadi kotak P3K itu teman-teman isinya sebanyak ini. Nah, itu wajib dipenuhi semua. Ya, seperti perban harus dua. Kain segitiga mitela ini, ya. Ini kain saja. Kain bentuknya kain kayak ini dasi kalian waktu SMA Pramuka itu, yang segitiga itu yang merah putih itu. Namun ini warnanya putih saja, kain segitiga mitela. Gunanya ketika nanti ada orang patah tulang, ya, itu bisa pertama dicarikan kayu terus kemudian dia diperbankan di situ atau ditali di kayu tersebut biar tangannya nggak gerak atau kakinya nggak gerak atau bagian tubuh lainnya yang mengalami cedera itu tidak bergerak.
Juga bisa nanti ditalikan di tandu, ya. Agar orang tersebut tidak jatuh ketika ditandu. Ya, biasanya kan orang ditandu itu kan jalannya cepat ya. Nah, biar orang tersebut nggak jatuh, ya, itu biasanya ditali menggunakan kain segitiga ini. Jadi kain serbaguna ini bisa digunakan juga untuk perban kalau memang lukanya cukup serius. Terus di sini ada plester, ada kantong plastik bersih ya. Itu untuk semuanya untuk sterilisasi juga. Alkohol untuk sterilisasi ya. Ini buku panduan ini yang penting. Nanti lukanya apa harus dilihat dari buku panduan P3K ini. Povidion Leodin. Ada yang tahu Povidion Leodin itu apa? Kita ada di rumah sehari-hari. Mbak Dewi tahu Mbak Dewi? Mana nih Mbak Dewi? Oh, Mbak Dewi offline. Oke. Tahu Povidion Leodin itu apa? Povidion Belum, Leodin Pak. apa? Belum tahu. Belum tahu. Povidion Leodin ini bahasa lain dari ini. Betadine, teman-teman. Yaitu namanya Povidion Leodin. Minimal 60 mili. Kan ada yang 60, ada yang 100 mili, ada yang berapa itu kan. Seperti itu. Gelas untuk cuci mata ini biasanya gelas biasa ya. Kalau bahasa Jawanya untuk melembang ya, melembang mata. Jadi ketika dia terkena gram, kemasukan gram itu, kemudian matanya digerujuki pakai air agar gramnya tersebut atau sesuatu yang nyangkut di mata itu bisa hilang seperti itu. Untuk membasuh ya gelasnya itu. Atau biasanya sekarang sudah ada apa namanya? Kayak tetes mata gitu tapi ada gelasnya sendiri gitu. Ya itu satu kali pakai. Kalau sudah dipakai sekali ya sudah hilang ya. Nah itu harus dijaga juga. Ada pinset, masker, lampu senter ya, macam-macam di sini. Buku catatan ini digunakan ketika orang tersebut mengalami eksiden atau insiden dan menggunakan kotak P3K. Contohnya tanggal sekian, sekian, sekian. Ini ada yang menggunakan kotak P3K berupa Vividion Leodin. Ya, dan juga dibersihkan dulu menggunakan alkohol. Itu harus ada di buku catatannya. Jadi buku apa namanya? Kotak P3K ini harus tercatat seperti itu. Jadi tidak boleh tahu-tahu guntingnya hilang, tahu-tahu apa namanya maskernya hilang. Ya. Pas COVID kemarin banyak nih masker hilang nih, ya, karena dipakai orang-orang tuh. Nah bedanya kan ada kotak kotak P3K A, B dan C. Kalau C itu untuk besar memiliki 100 orang pekerja. Ya. Kalau 100 orang pekerja berarti dia pakai yang tipe C. Loh Pak, kalau pekerjanya 500 berarti bagaimana Pak? Berarti harus mempunyai kotak P3K tipe C sebanyak 5 buah untuk mengcover 500 orang. Ya, di sini kan macam-macam nih, apa namanya beda-beda nih. Apa namanya kuotanya ya. Kayak contohnya untuk peniti nih atau peniti sama. Untuk kasa steril nih. Kalau kotak P3K cuma 20, kotak P3K C itu 40. Jadi wajib disesuaikan. Tuh, kalau apa namanya? Pak, kalau satu bagian ya, contoh kasusnya ada satu bagian ada 100 orang. Saya kasih kotak P3KB ya, namun dua kotaknya. Boleh enggak? Boleh. Ya. Malah lebih bagus. Karena apa? Karena ketika orang terjadi insiden atau eksiden, ya, itu pasti yang dicari adalah yang terdekat. Jadi kalau kotaknya satu di paling ujung nih, ya, apa yang akan terjadi? Orang tersebut akan bingung biasanya. Nah, lari-lari dulu untuk nyari kotak P3K. Namun kalau kotak P3K-nya banyak, ya, itu bisa menyelamatkan jiwa lebih cepat. Ataupun saya punya 100 karyawan nih, saya kasih aja kotak P3K yang A, tapi jumlahnya lebih banyak. Boleh, ya.
Malah lebih baik malah menurut saya itu seperti itu. Karena apa? Nantinya itu kan kalau tempat kerja itu tidak hanya satu tempat, itu terbagi menjadi beberapa zona biasanya. Orang maintenance harus dikasih, orang produksi, ya, area produksi atau area mixer harus dikasih, kantor umum harus dikasih sendiri. Terus kemudian apalagi kantor warehouse mungkin, warehousing harus dikasih sendiri. Nggak boleh, cuma satu aja di kantor umum nggak boleh. Ya, karena kalau terjadi kondisi darurat, orang itu akan bingung dan mencari yang terdekat. Seperti itu. Jadi lebih baik kamu pakai kotak P3K, tapi jumlahnya yang banyak. Ya. Meskipun kamu pakai yang A, seperti itu. Ya lebih baik lagi pakai yang C, jumlahnya yang banyak. Itu lebih baik lagi. Namun kan dari segi budget itu tidak murah, seperti itu. Mungkin ada yang tanya lagi, Pak, nomor 16 ada Aquades ini, Aquades ini apa, Pak? Ya. Biasanya Aquades itu hanya air air biasa, teman-teman. Tapi yang demineral. Biasanya untuk membersihkan. Atau bisa biasanya 100 mili larutan selin. Kayak gitu. Oke, kita next saja. Duh, ya, itu ya, teman-teman, kotak P3K harus kita waspadai lah ya. Jangan sampai menaruh hal yang sembarangan di kotak P3K. Ya, kalau mau obat pribadi ya silakan disimpan masing-masing ya. Kalaupun perusahaan menanggung obat pribadi seperti Panadol, Paramek, terus kemudian apa ini Pak Promah ya, ya itu jangan sampai disimpan di kotak P3K. Ya, jangan disimpan di kotak P3K. Karena apa? Nanti takutnya ketika audit itu akan menjadi temuan. Ya. Nah, karena tidak ada paramedis mungkin di tempat teman-teman. Ya. Nah, tambahannya ini teman-teman, tambahan dari kotak P3K ini biasanya saya tambahkan yang pertama adalah trombopop, yang kedua adalah ini buat luka bakar itu, saya lupa namanya apa. Kalau trombopop itu buat benturan atau trauma. Ya, kalau teman-teman nih atau ada orang nih ya, kenalan teman-teman yang mungkin jatuh dari motor, tapi tidak terluka terbuka, hanya bengkak saja. Nah, kalian kasih trombopop ke dia. Itu luka bengkaknya akan segera apa ya berkurang seperti itu. Tidak sampai gosong-gosong teman-teman ya. Biasanya kalau apa namanya orang jatuh itu kan di sini, terus kemudian ini bengkak sampai gosong gitu ya. Nah itu kalau kalian kasih trombopop, yang penting bukan luka terbuka, itu akan reda atau bengkaknya akan berkurang. Hmm. Ya dulu kejadian istri saya yang pernah kecelakaan ya, itu pipinya sini bengkak-bengkak karena dia memang tabrakan ya. Nah, memang pakai helm, tapi ya namanya tabrakan kan benturan kelas ya, keras ya. Akhirnya apa? Akhirnya saya belikan termopop itu untuk hanya khusus luka luar saja. Modelnya kayak salep ya, tuh. Ini sama aja ya, petugasnya merupakan orang yang ditunjuk oleh perusahaan untuk melaksanakan P3K di tempat kerja. Jadi, petugasnya nanti harus dilakukan pelatihan P3K. Harus dilakukan pelatihan pertolongan pertama. Jadi tidak boleh setiap orang terus kemudian ini saya tunjuk nih satu nih. Ternyata orang tersebut ya tidak pernah pelatihan, takut darah, takut ketinggian ya. Nah, tidak bisa menjadi kotak apa petugas P3K. Karena P3K itu memiliki lisensi teman-teman atau memiliki sertifikat yang membuktikan bahwa orang tersebut capable atau orang tersebut mampu untuk melakukan pertolongan pertama. Ya, dia tidak ada ketakutan dalam hal apapun, contohnya ketakutan darah dan lain-lain. Jumlah petugasnya, jumlah petugasnya disesuaikan dengan jumlah pekerja atau buruh yang bekerja pada lokasi tersebut. Boleh dua, boleh tiga, boleh empat ya, tergantung kebutuhan dari perusahaan.
Pak, kalau seumpama nih, apa namanya, petugas P3K-nya hanya satu perusahaan besar ya. Pertanyaannya saya balik, kalau petugasnya hanya satu ya, yang lain membantu, ya, ketika terjadi kecelakaan atau terjadi insiden, apakah hal tersebut cukup? Kalau tidak cukup berarti harus dilakukan pelatihan ulang, ya minimal ditambah di sana. Jadi nggak bisa petugasnya hanya satu. Nah kalau satunya cuti terus gimana? Ya, jadi paling tidak harus dilakukan penambahan seperti itu. Kemudian struktur P3K juga harus dibentuk, teman-teman. Itu masuk ke dalam struktur tanggap darurat namanya. Nah, kalau struktur tanggap darurat kan banyak. Nanti salah satu cabangnya adalah P3K atau penolong. Nah, penolong tersebut biasanya punya regu atau tim. Nanti regu yang ngangkat, regu yang apa namanya, men, menolong korban kecelakaan fracture terbuka, fracture tertutup, terus kemudian menolong orang-orang yang kecelakaan kerja yang kecelakaan kerja kan bisa bermacam-macam ya. Itu harus dilakukan pelatihan atau paling tidak petugas P3K harus punya lisensi. Bisa dilakukan pelatihan biasanya pelatihannya paling sering di Indonesia ini bareng sama petugas PMI. Seperti itu. Ini ya teman-teman, jadi harus menyediakan ruang P3K, kotak P3K ya. Ini tidak dianjurkan obat telan karena harus melalui eh, kedokteran ya kalau seperti ini. Jadi tidak boleh. Alat evakuasi mulai dari tandu dan lain-lain, alat transportasi ambulan ya, fasilitas tambahan APD ya jika ada kondisi khusus di sana. Mungkin masker yang full face atau apa ya, sarung tangan yang seperti apa, kacamata, masker pelindung seperti itu. Itu harus disediakan oleh pengusaha. Penilaian keadaan ya bertujuan memperoleh gambaran umum tentang kejadian kecelakaan. Mengetahui faktor apa saja yang mendukung pelaksanaan P3K, pertolongan pertama tadi. Menilai mengenai bahaya lain ketika apa namanya penolong berada di tempat tersebut, tempat kejadian. Penolong juga harus melakukan langkah pengamanan lokasi, pengamanan penderita, pengamanan diri sendiri dan orang lain yang ada di tempat kejadian. Jadi apa namanya petugas penolong pertolongan pertama atau petugas P3K harus memiliki kemampuan khusus. Kalau tidak memiliki kemampuan khusus ya tidak bisa menjadi petugas P3K. Nih, yang pemeriksaan lanjutan ya, jika teman-teman menjadi petugas P3K, harus dilakukan penilaian dini, mulai dari respon, diajak ngomong, apakah dia masih ada respon atau tidak, kesan umumnya, ya. Trauma ini maksudnya ini, bukan trauma ini ya, ditinggalkan siapa gitu, bukan trauma itu ya. Trauma ini maksudnya terjadi mungkin benturan apa, benturan yang seperti apa, ya. Namanya itu trauma dalam bahasa medisnya. Benturan keras di kepala berarti trauma kepala seperti itu. Benturan keras di tangan, nah itu trauma di tangan. Atau kasus medis lainnya, ya. Karena kasus medis lainnya juga banyak teman-teman. Ya nanti teman-teman apa namanya mengalami juga mungkin nantinya itu orang yang punya penyakit bawaan juga itu perlu dilakukan pertolongan pertama juga. Yang sering saya jumpai yaitu orang mengalami ini penyakit bawaan epilepsi teman-teman. Jadi kejang dia waktu bekerja terlalu keras biasanya. Nah, orang tersebut biasanya kalau sudah kita bilang kejang, mempunyai riwayat epilepsi, ya, itu tidak boleh ditempatkan di bangunan lantai 2 atau bangunan bertingkat sudah tidak boleh. Ya, mending cari orang lain saja. Karena kalau beliaunya ini yang epilepsi ini, apa namanya, epilepsinya kumat, ya, itu nanti akan kejang secara mendadak. Kalau sudah kejang, takutnya itu kalau di bangunan lantai 2, ya tahu-tahu kejang jatuh ke bawah, ya.
Terus kemudian ada jalan nafas nih, ya. Sirkulasi pendaraan berat, ya seperti itulah. Ini ya caranya pemeriksaan ya. Pemeriksaan nadi ya. Di tangan bisa, di leher juga bisa. Paling mudah terlihat itu di leher karena detakannya lebih kuat di leher ya. Kemudian penilaian pernafasan dilihat ya, didengarkan apakah dia bernafas tidak, sama dadanya juga dilihat apakah dia bernafas atau tidak. Seperti itu. Kadang kalau sudah kecelakaan ya, itu biasanya orangnya pingsan ya. Jadi nggak langsung meninggal gitu nggak ya. Pingsan ya. Jadi harus dilakukan penilaian pemeriksaan awal dengan cara seperti ini. Dilakukan pemeriksaan. Jadi dilihat detak jantungnya berapa, kemudian dilihat ini jalan nafasnya aman atau tidak. Jangan sampai nanti terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, biasanya teman-teman, kalau sudah terjadi kecelakaan kerja, ya biasanya yang paling ini ya, yang paling panik itu ya orang-orang yang ada di sekitarnya. Nah, teman-teman, kenapa saya bilang tadi tidak boleh setiap orang itu melakukan pertolongan pertama? Karena ada beberapa orang, teman-teman kita ya, notabene itu tidak berani untuk melakukan pertolongan pertama. Jadi jangan disamakan orang-orang itu ya. Kalau teman-teman samakan hal tersebut, takutnya terjadi hal yang tidak diinginkan. Nah, dia sudah semangat, mau menolong, sudah mau nih, mau menolong. Ya, apa yang terjadi? Ketika dia lihat di sana ada banyak sekali darah, apa yang terjadi? Orang tersebut pingsan di sana. Akhirnya menjadi korban tambahan. Seperti itu. Jadi tidak boleh setiap orang itu menolong. Ya. Terus kemudian mungkin ada ini ya, teman-teman, area tangan ini ya, area tangan ini ya, mulai dari sini sampai dengan ini, tangan ini, itu biasanya kan kalau terkena luka, itu kan darahnya banyak ya teman-teman. Nah itu teman-teman jangan khawatir atau jangan malah apa ya, panik ya. Jangan malah panik. Karena apa? Kalau teman-teman semakin panik, darahnya semakin banyak. Apa yang harus teman-teman lakukan ketika nanti terjadi kecelakaan yang seperti itu? Atau kejadian mungkin tangannya keiris pas masak atau lain-lain itu. Itu kalau teman-teman letakkan tangan teman-teman ini dua ini di bawah dada, di bawah jantung, itu pasti darahnya sulit berhentinya. Seperti itu. Tapi teman-teman kalau letakkan di atas ya, tangannya ke atas seperti ini, di sini ada luka mungkin ya. Itu akan lebih mudah berhentinya. Karena pembekuan darah itu nantinya dia kalau di atas kepala ini ya biasanya itu lebih alirannya akan lebih kecil. Nah, seperti itu. Jadi jangan panik dulu. Terus kemudian kalau ada teman-teman, kalau ada nanti kasus, kalau teman-teman melihat ya ada kasus kena 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 pot motor yang paling sering ya, atau kena benda panas kita nggak sengaja pegang panci gitu ya. Nah kalau terjadian seperti itu sebenarnya langkahnya mudah teman-teman, tapi bosen nih ya, bosen kalian nunggu. Yaitu adalah ketika kalian terjadi melihat seperti itu ya, itu harus dilakukan ya, dilakukan pemberian air mengalir ya selama paling tidak 15 menit atau 10 sampai 15 menit tergantung derajat ini ya, tergantung derajat keparahannya. Jadi ya ketika mungkin melihat ada temennya gitu ya terkena benda panas di tangan gini, itu dibasuh dengan air mengalir selama 15 menit. Nah, kalau teman-teman melakukan itu ya, saya jamin tidak akan ada bekas luka. Atau biasanya kalau terkena benda panas itu melentung ya, atau kayak bengkak gitu, tapi isinya air ya. Nah, itu kalau teman-teman melakukan itu, saya jamin tidak akan terkena hal yang seperti itu. Atau nanti lukanya itu akan kempes. Ya, jadi tidak perlu khawatir. Tapi 15 menit teman-teman, catatannya. Kalau kurang dari 15 menit, ya nanti masih panas lukanya ini.
Jadi harus dibasuh selama paling tidak 15 menit. Kalau 15 menit kurang gimana, Pak? Ketika saya angkat masih masih agak perih dan panas gitu. Ya, lakukan sampai 20 menit. Biasanya akan sembuh seperti itu. Jadi tidak akan sampai nanti menggelembung gitu ya. Biasanya ada gelembung airnya di tangan gitu ya. Itu tidak akan sampai seperti itu. Tapi ya itu harus segera. Tidak boleh telat. Kalau sudah telat nanti pasti akan menggelembung. Jadi ketika terkena, langsung saat itu juga cari air mengalir, bukan air es ya, air mengalir ya. Nanti ditaruh di situ selama 15 menit. Pak, kenapa kok nggak air es? Padahal air es kan lebih dingin. Air es itu merusak nanti lapisan epidermis kulit karena setelah kena panas langsung kalian benturkan ke dingin ya. Sama seperti kalian mengisi gelas, ya biasanya gelas untuk kopi air panas, terus kalian bikin es. Yang terjadi apa? Pecah. Jadi bisa rusak lapisan epidermisnya di kulit. Seperti itu ya. Nah, hal tersebut ya bisa dilakukan teman-teman di rumah. Nah, atau mengoleskan apa nih? Obat luka bakar ya. Obat luka bakar ketika itu sudah 15 menit ya. Kemudian dioleskan bioplasenton namanya, bioplasenton gel. Nah, itu untuk mencegah nanti dia mungkin mengelupas dan lain-lain. Nah, teman-teman saya sarankan kalau mungkin melihat orang tersebut terus kemudian lukanya menggembung gitu ya, menggembung ya, kemudian itu jangan dipecah teman-teman, biarkan saja. Itu tidak boleh dipecah malahan, karena dia melindungi dari iritasi, melindungi dari infeksi ya teman-teman. Jadi dibiarkan saja, biarin aja 2-3 hari, seminggu ya, biarin aja. Nanti dia akan pecah sendiri ketika kulit dalamnya sudah siap. Seperti itu. Jadi jangan sampai nanti ketika teman-teman lihat malah dipecahkan itu. Jangan, malah biarkan saja. Itu nanti mencegah infeksi namanya teman-teman. Jadi dibiarkan saja ketika sudah sembuh sendiri kulitnya ya. Itu akan sembuh sendiri atau akan hilang sendiri. Ya ini bisa pakai salep bioplasenton. Yaitu meregenerasi kulit dia. Dia juga antibiotik ya, mencegah infeksi dan lain-lain. Paling tidak teman-teman kalau di rumah saran saya menyediakan kotak P3K itu ya yang basic-basic saja plus ini plus bioplasenton dan trombopop. Kalau bioplasenton untuk luka bakar atau terkena benda panas, trombopop untuk luka trauma atau luka benturan yang tidak benturan yang bengkak seperti itu. Itu nanti akan cepat sekali untuk sembuh. Ya, jadi jangan bingung-bingung teman-teman ya. Karena namanya luka ya itu harus disembuhkan. Nah, saya kasih contoh lagi teman-teman. Hmm, Ini slide-nya tinggal berapa ya? Sebentar. Hmm. Nah, ini dulu aja lah, slide-nya kita habiskan. Nah, pemeriksaan fisik untuk P3K seperti ini, obat-obatan diminum, makanan, riwayat alergi ya. Ya. Karena apa? Karena tidak boleh minum obat oral atau minum. Kenapa? Karena ada namanya riwayat alergi di sebagian orang. Ya, teman saya itu ada yang alergi terhadap antibiotik, teman-teman. Jadi dia antibiotiknya harus khusus. Nggak bisa antibiotik yang biasa-biasa saja seperti kita ini. Itu dia alergi. Ya, kalau sudah alergi gitu kan susah ya, teman-teman. Jadi kalau diteruskan, itu tidak membuat baik, malah memperburuk keadaan. Nah ini teman-teman, ketika ada bengkak nih bisa dilakukan dengan trombopop namanya, trombopop. Luka bakar ya, bengkak ada luka bakar ya. Kalau luka bakar, saran saya yang paling penting adalah lakukan basuh dia di air mengalir selama 15 menit.
Sebenarnya tidak perlu bioplasenton. Ya, lakukan itu saja, saya jamin sembuh. 15 menit loh ya, tidak boleh kurang dari itu. Ya. Jangan pakai es, ya. Jangan dicelupkan tangannya ke es ya. Luka bakar basuh dengan air selama 15 menit, pasti sembuh. Ya. Kemudian biasanya yang cewek-cewek ini kan kakinya pas digonceng cowoknya gitu kan kena kena pot ya. Basuh tuh 15 menit sampai teman-teman bosen nanti nunggu 15 menit. Atau kalau memang apa namanya lukanya parah ya pakai bioplasenton. Itu. Terus kalau luka terbuka harus segera dilakukan penutupan biar tidak infeksi. Contohnya apa? Biasanya kalau eh, ada orang jatuh ya, jatuh tangannya itu babras ya. Nah, itu ketika jatuh tersebut, ini kan luka terbuka nih, ya. Luka terbuka di sini mungkin. Itu harus segera ditutup. Ditutupnya menggunakan apa? Menggunakan perban. Tentunya dibersihkan dulu. Mungkin teman-teman di sini bertanya-tanya, apa sih fungsinya Revanol? Apa sih fungsinya alkohol ya? Kalau alkohol, selagi teman-teman itu kuat menanggung perihnya alkohol, enggak apa-apa, kalian pakai alkohol. Tapi kan tidak semua orang itu kuat dengan perihnya alkohol. Jadi tidak bisa ini ya, tidak bisa sembarang memberikan. Nanti kalau dia memang tidak kuat, takutnya apa? Kejang dia karena terlalu perih ya. Kalau memang nggak kuat pakai alkohol ya, pakai Revanol. Nah, pakai Revanol itu hanya dingin. Ya memang sakit, namanya jatuh ya sakit ya. Namanya luka ya sakit. Tetapi paling tidak dia membersihkan lukanya biar tidak infeksi. Nah, terus habis itu eh, teman-teman sebelum diperban kasih betadin dulu. Nah, kasih betadin dulu. Nah, setelah dikasih betadin ya, boleh teman-teman langsung tutup. Boleh teman-teman beli yang namanya kalau tidak salah Sofratule. Ya. Modelnya seperti jaring. Ya. Itu ditempelkan di luka terbuka. Nanti besok aja sudah kering lukanya. Namanya Sofratule. Kayak jaring-jaring gitu tapi ada obatnya. Khusus untuk obat luka terbuka tuh. Ya. Nanti kita contohkan di akhir lah Sofratule. Ya, tuh. Itu biasanya untuk mengobati luka terbuka. Nah, nanti kalau ditempelkan itu terus kemudian diperban ya, itu besok saja sudah sembuh. Tapi saran saya kalau lukanya kecil, luka terbuka kecil ya, setelah dilakukan pembersihan, betadin dan lain-lain ya, itu jangan ditutup. Malah lebih cepat keringnya ketika terbuka. Kalau lukanya kecil, kalau lukanya besar ya tutup saja. Tuh, Supratule ya. Bentuk obatnya itu mirip seperti jaring-jaringnya. Hmm, hmm. Ya, ibu kalian tentunya tahu lah. Atau Dermavic Tule ya. Tuh. Terus kemudian apalagi ya luka apalagi yang pernah saya tangani ya. Kalau ya kelilipan itu agak susah sih. Itu butuh apa namanya kondisi khusus atau butuh nih. Oh ya, oke. Kan jam 7.10. Oke, sebentar ya, Asmi. Ini sudah mau selesai kok. Nih ya, nolong. Ini kalau luka terbuka harus segera ditutup ya. Oke, sebentar lagi selesai kok. Ini harus segera ditutup kalau pendarahan karena pendarahan itu cukup membuat panik ya, seperti itu. Ini cara penanganan bleeding atau pendarahan ya. Segera ditekan dan ditutup ya. Pendarahan luar, sistem otot ya nggak perlu. Patah tulang, ini ada patah tulang terbuka dan tertutup. Ya, ini terbuka, berarti patah tulangnya itu terpapar luar ya. Jadi
Kalau tertutup ini di dalam nih. Tidak perlu panik kalau yang tertutup. Kalau yang terbuka harus segera dilakukan pertolongan untuk menghentikan pendarahan. Tuh. Ini terkirir ke sleo ya. Penanganan cedera otot sendi ya. Ini dibidai. Jadi kakinya atau bagian tubuh yang patah tulang itu harus dilakukan bidai ini. Nah ini yang kain segitiga mitela tadi. Fungsinya untuk mengencangkan. Biar dia tidak bergerak ke kanan ataupun ke kiri. Seperti itu. Nah, ini luka terbakar. Luka terbakar nanti karena jamnya mepet ya. Jadi nanti teman-teman bisa baca nih luka terbakar. Jangan diberi alkohol. Oke, itu saja. Oke, presentasinya itu saja. Saya tunjukkan satu contoh kasus lagi yang barangkali teman-teman pengen lihat. Nah, ini teman-teman. Kalau teman-teman, nah sudah kelihatan ya. Nah, ini yang saya maksud tadi pakai cotton bud atau pakai eh, kain tadi, kain apa? Kertas tadi. Nah, ini gram teman-teman. Gram besi karena dia pekerjaannya menggerinda ya. Itu gram besinya masuk ke mata. Nah, ketika masuk ke mata nih, ini harus diambil. Jadi tidak bisa sembarangan penanganannya. Itu harus diambil. Nah, dulu pengambilan ini harus dilakukan kalau baru kejadian, ya. Itu masih bisa dilakukan secara manual oleh kita sendiri. Tapi jika itu sudah lama, sudah berlangsung mungkin 10-15 menit lebih ya, karena ini lapisan mata sudah tertutup, dia akan masuk ke dalam nih. Ya, lapisan mata ini berlapis-lapis teman-teman mata kita ini. Dan cepat sekali untuk regenerasi. Nah, ini kalau dibiarkan akan infeksi, matanya bengkak gede gitu. Ya. Tapi kalau tidak segera apa namanya, kalau kita mengobati sendiri sudah nggak bisa karena dia sudah masuk. Nah, akhirnya biasanya akan dibawa ke dokter. Nah, dibawa ke dokter itu untuk mengambil ininya. Nah, pakai alat seperti ini dokternya. Ntar saya tunjukkan lagi biar teman-teman tahu. Nah, ini teman-teman. Nah, ini dokternya pakai alat khusus ya, dilihat pakai kayak mikroskop gitu, tapi dia ke mata ya. Dia diambil, ditetesi mata ya, ditetesi mata terus ya. Kemudian dia diambil menggunakan pinset teman-teman. Tapi khusus ya, karena dia dokter ya, menggunakan alat khusus. Biasanya kalau nggak pinset ya cotton bud tadi. Tapi itu dikasih tetesan mata yang khusus dulu, biar jaringannya itu melunak. Ya. Akhirnya diambil. Kalau tidak diambil, apa yang terjadi? Maka infeksi. Nanti kalau infeksi matanya bisa gede gini ya. Makanya harus dilakukan penanganan kondisi darurat. Ada juga saya pernah menangani patah tulang. Nah, patah tulang ini berarti luka terbuka ya. Luka tertutup patah tulang saya. Nih, ini tangannya patah tapi di dalam teman-teman. Nih, ini tangannya patah tapi tangannya patahnya fracture-nya tidak terbuka ini nih. Ini tangannya patah nih. Karena jatuhnya seperti ini. Ini tangannya patah, fracture terbuka. Tertutup, sorry, fracture-nya. Jadi dibawa ke rumah sakit untuk operasi. Ya, dia patah, memang benar patah, bukan keselio ya, patah dia. Seperti itu. Atau teman-teman mau nih kejadian yang spesial. Ada yang meninggal sampai ini apa kakinya putus, ada saya juga. Ya, tapi kayaknya teman-teman takut, gak usah ya. Itu. Jadi kalau terjadi kecelakaan teman-teman harus siap menjadi penolong paling tidak. Kalau tidak bisa menjadi penolong, ya minimal bisa mengamankan lokasi. Karena pengamanan lokasi itu butuh banyak orang seperti itu. Ya, jadi kalau apa namanya butuh banyak orang, kemudian butuh penolong ya. Jadi teman-teman bisa melakukan pertolongan pertama.
Oke, itu saja mungkin dari saya. Ada pertanyaan dari teman-teman, dari Asmi, Pak Aleh, Dewi, Belum, Riki. Pak. Jawab duluan siapa tadi? Mbak Dewi. Nina, ya. Aman, Pak. Oke, siap. Oke, jika sudah tidak ada pertanyaan, ya, saya mohon izin ini saya akhiri ya pertemuan kali ini.